mahasiswa UIN Gajah Mada Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari riset saya beberapa hari yang lalu tentang manajemen layanan khusus atau manajemen layanan asrama yang ada di Manumaja. Judul riset saya adalah manajemen layanan asrama dalam mengelola dinamika psikis santri di lingkungan pendidikan. Oke. Masalah dan kebaruan. Jadi setelah saya melakukan observasi beberapa hari yang lalu, saya menemukan beberapa masalah. Yang antaranya adalah tingginya dinamika psikis santri yang mengalami faktor internal dan eksternal. Yang kedua, ada pengaruh tekanan sosial dari teman yang non asrama yang mempengaruhi atau yang memicu keinginan mereka untuk keluar dari asrama. Yang ketiga itu ada latar belakang keluarga yang cukup kompleks seperti homesickness, broken home, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kebaruan. Kebaruan yang ditemukan adalah beberapa fokus pada peran manajemen layanan asrama sebagai intervensi psikososial, bukan hanya sekedar tata kelola administratif saja. Yang kedua itu ada menjelaskan strategi manajerial, jadi bagaimana seorang pemimpin itu melakukan pendekatan humanistik dalam mengelola kondisi psikis santri. Research question dan tujuan. Jadi muncul beberapa pertanyaan. Yang pertama ada bagaimana manajemen layanan asrama mengelola dinamika psikis santri. Yang kedua ada faktor apa saja yang mempengaruhi kondisi psikis mereka serta strategi apa yang digunakan oleh para pengelola asrama untuk menstabilkan kondisi emosional mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana manajemen layanan asrama mengelola dinamika psikis santri. Yang kedua mengidentifikasi faktor penyebab ketidakstabilan psikis santri. Yang ketiga mendeskripsikan strategi manajerial humanis dalam pendampingan keseharian santri. Teori dan konsep. Penelitian saya kali ini menggunakan dua konsep dan jatuhnya ternyata kepada dua konsep, yaitu yang pertama ada manajemen layanan khusus atau manajemen layanan asrama, yaitu adalah pengelolaan layanan non akademik yang menunjang kesejahteraan peserta didik, terutama di lingkungan boarding school. Yang kedua ada psikologi manajemen, jadi memahami perilaku santri untuk pengambilan keputusan secara manajerial. Yang kedua pendampingan psikososial, jadi peran lain dari manajemen layanan asrama adalah untuk intervensi emosional, sosial, dan spiritual para santri. Yang ketiga ada dinamika psikis remaja, perubahan emosi, identitas, tekanan sosial, dan adaptasi lingkungan sangatlah sering terjadi di lingkungan mereka dan itu tidak akan tidak luput lah pasti dari mereka karena lingkungan pendidikan yang cukup dinamis dan kompleks. Kerangka penelitian. Yang pertama pasti dimulai dari input ya. Inputnya itu berupa kondisi psikologi santri, latar belakang para santri, dan tekanan eksternal yang ada. Yang kedua ada proses pembinaan terstruktur, pendekatan humanis holistik, fasilitas yang mendukung serta pemetaan latar belakang. Yang ketiga ada output. Outputnya berupa stabilitas psikis santri, kedisiplinan, adaptasi sosial, serta pengurangan keinginan untuk keluar dari asrama. Metode penelitian. Metode penelitian saya menggunakan desain studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian saya laksanakan di Ma'had Jawaharul Kamal Manumaja, ada di Jalan Citanduy nomor 75, Rogo Turunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang. Teknik pengumpulan data saya menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data saya menggunakan teori dari Miles, Huberman, dan Saldana seperti reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian. Setelah saya melakukan beberapa observasi beberapa hari yang lalu,
telah ditemukan hasil penelitian berupa satu, struktur organisasi asrama jelas dan tegas. Saya juga sempat diberikan dokumen pendukung oleh pengurus kemarin, yaitu berupa SK penetapan pengurus Mahat yang sudah cukup jelas dan terstruktur. Ada SOP untuk asrama juga sudah cukup jelas dan baik juga, serta ada tata tertib untuk para penghuni, untuk santri, dan juga untuk para pengasuhnya juga ternyata ada. Jadi saya rasa sudah terstruktur rapi dan jelas dan tegas. Terdapat faktor internal eksternal yang mempengaruhi psikis santri. Jadi faktor internal dan eksternal itu ternyata banyak di sana dan sangat mempengaruhi kondisi psikis mereka, karena tidak mungkin juga atau pasti tidak luput karena kondisi dinamika di sana yang cukup beragam dan kompleks. Santri terpengaruh oleh tekanan teman non asrama, itu merupakan satu temuan dari saya kemarin itu, bahwa yang tidak ikut asrama atau yang non asrama, mereka memiliki pengaruh yang cukup besar bagi mereka yang ikut asrama. Pengaruhnya cukup besar ternyata. Latar belakang keluarga yang mempengaruhi ketahanan mental. Jadi mereka itu memiliki latar belakang keluarga yang cukup kompleks dan sangat biar bisa dikatakan itu sangat beragam lah. Beberapa dari mereka ada yang homesickness, ada yang broken home, ada yang kurang perhatian dan sebagainya. Seperti itu. Pengurus menerapkan strategi pendekatan humanis dan pemetaan holistik. Jadi para pengurus di sana menggunakan pemetaan secara holistik dan komprehensif, dipetakan betul-betul dengan pendekatan yang humanis tentunya, agar supaya nanti penerapan metode belajar yang ada di Mahat tersebut bisa berjalan dengan lancar dan aman, karena mereka sudah dipetakan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Fasilitas yang baik membantu meredakan tekanan psikis. Jadi seperti saya lihat kemarin di sana bahwa tata kelola sarprasnya sudah cukup baik, sudah memenuhi standar semua, sangat menunjang kebutuhan serta kesejahteraan mereka di sana. Jadi saya rasa juga itu mampulah mengurangi rasa stres atau tekanan mungkin yang selama ini mereka rasakan dengan hiruk pikuknya lingkungan yang ada di sana. Pembahasan. Manajemen asrama berperan sebagai intervensi psikososial. Jadi manajemen layanan asrama atau tata kelola asrama itu bukan hanya sekedar administrasi saja, akan tetapi dengan pendekatan yang holistik, humanis, komunikatif, dan solutif tentunya, pasti itu bisa memberikan banyak pengaruh atau intervensi kepada psikososial para santri. Jadi bukan hanya sekedar tata kelola secara fakultatif atau administratif saja. Pendekatan humanis menciptakan rasa aman bagi mereka. Jadi mereka, para pengasuh itu memposisikan diri seolah-olah bahwa mereka itu seperti orang tua dan anak. Jadi mereka berusaha sangat kerja keras sekali untuk membuat mereka itu nyaman. Sampai mereka itu bilang bahwa beberapa dari pengasuh itu ada yang menjadi rumah kedua ternyaman untuk mereka bercerita, berkeluh kesah dan sebagainya. Program Bakat Minat meningkatkan aktualisasi diri dan stabilitas emosi. Jadi beberapa pengurus yang ada di sana itu sudah memberikan wadah atau memfasilitasi mereka yang memiliki bakat dan minat tertentu, seperti yang kemarin disampaikan oleh salah satu informan ketika saya tanya itu, bahwa ada yang juara MSI, MHI, dan kaligrafi. Itu adalah semata-mata bentuk dari fasilitas atau para pengurus yang memfasilitasi anak-anak untuk berkreasi, berkarya, dan berprestasi. Lingkungan fisik yang nyaman menurunkan rasa stres. Jadi setelah saya lihat kemarin bahwa ruangannya sudah ber-AC, kamarnya sudah rapi dan bersih, sesuai standar umum lah dari Kemenak juga. Kamar mandinya juga bersih dan wangi, serta ada juga layanan laundry yang selalu tepat waktu, ada layanan kafetaria juga untuk healing tipis-tipis lah untuk anak-anak. Terus juga ada tempat untuk berolahraga, tentunya untuk refreshing sedikit-sedikit lah ya, tipis-tipis. Yang terakhir itu ada strategi holistik efektif mengurangi keinginan keluar dari asrama. Jadi para pengurus itu memiliki strategi yang lain juga, strategi khusus yang sangat ekstra tentunya untuk membimbing serta membina anak-anak agar supaya mereka itu merasa selalu nyaman dan selalu diperhatikan di Mahat, agar supaya rasa mereka untuk
keluar karena terpengaruh oleh teman yang non asrama tadi itu bisa sedikit berkurang, karena mereka juga diberikan masa percobaan dulu. Setelah saya tanya ke beberapa informan yang lain bahwa mereka diberikan masa percobaan dulu selama 1 semester, dan ternyata juga terbukti ampuh. Mereka beberapa juga sudah mulai kerasan di asrama itu. Dapat disimpulkan bahwa manajemen non asrama tidak hanya administratif, tetapi juga berperan sebagai pendamping psikososial. Dinamika psikis santri dipengaruhi tekanan sosial keluarga, latar belakang keluarga, dan adaptasi lingkungan. Karena perlu diketahui bahwa yang ada di Mahat itu ternyata rata-rata adalah dari sekolah umum, bukan siswa yang sebelumnya latar belakangnya adalah siswa yang ikut mondok atau boarding school. Jadi pasti mereka memerlukan adaptasi yang ekstra. Akan tetapi para pengurusnya pasti juga memiliki strategi ekstra untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi mereka. Strategi humanis holistik efektif menstabilkan kondisi psikis para santri. Asrama menjadi ruang pendidikan yang membentuk karakter dan kesejahteraan mental. Terima kasih. Itulah hasil observasi saya di Mahat Lumajang yang beberapa hari saya lakukan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.